Tapi tentang manhaj dalam kita beragama keseluruhan, ya kita sebutkan dengan manhaj salaf. Karena apa? Karena jelas orang berpegang pada Quran, pada sunnah. Yang salafi ini kan seperti kita, bukan MTA. Walaupun MTA itu mengaku dirinya salafi, tapi itu bukan salafi. Lebih tepatnya mereka itu kata sebagian orang talafi begitu. Ikut salaf ternyata yang dia maksud Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah tidak masuk salaf. Kaum Wahabi mengaku dirinya salafi. Mereka mengaku pengikut ulama salaf. Di waktu yang bersamaan mereka menyebut pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai ahli bid'ah. Kiai muda lulusan Timur Tengah, Buya Ar-Razi Hashim, membongkar bahwa sebenarnya mereka bukan pengikut salaf. Kiai Idrus Romli, pendekar Aswaja Jawa Timur, menegaskan mereka bukan pengikut salaf dan bukan salafi. Yang benar mereka adalah talafi, yang berarti kaum perusak Islam. Dalam banyak ceramahnya, kaum Wahabi seperti Yazid Jawas mendeklarasikan dirinya sebagai salafi. Mereka mengaku pengikut sahabat dan pengikut ulama salaf. Tapi sayang seribu sayang, akidah mereka sangat jauh dari akidah ulama salaf. Contohnya, dalam akidah, kaum Wahabi tidak mengikuti ulama salaf. Wahabi berpendapat Allah bersamayam di atas arsy, Allah turun dari langit, Allah punya tangan kanan, punya telapak kaki, dan punya wajah. Jelas akidah seperti ini bukanlah akidah ulama salaf. Akidah seperti ini adalah akidah mujassimah yang sudah disepakati kesesatannya. Para ulama salaf meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak bertempat, Allah juga tidak berjisim atau memiliki anggota tubuh. Karena yang bertempat dan memiliki anggota tubuh adalah makhluk. Wahabi sangat anti pada tafwid dan takwil, padahal ulama salaf mentafwid dan mentakwil. Wahabi mengkafirkan orang yang bertabarruk, padahal para sahabat Nabi dan ulama salaf bertabarruk. Wahabi mengaku pengikut salaf, tapi dalam akidah Wahabi pengikut Syekh Ibnu Taimiyah. Jelas, Syekh Ibnu Taimiyah bukan generasi salaf. Wahabi mengaku pengikut salaf, tapi membebek kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang syekh yang muncul di Najd pada abad ke-12. Oleh karenanya, Buya Ar-Razi Hashim mempertanyakan kaum Wahabi yang mengaku salafi. Kata beliau, pengikut salaf tapi kok ikut Syekh Ibnu Taimiyah? Maka berdasarkan hadis ini, kata salaf betul-betul berkaitan tentang waktu. Oleh karena itu, Maulana Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menulis kitab tentang salaf, dan beliau memberi judul kecilnya Zaman Mubarak atau Azminah Mubarakah, zaman penuh keberkahan. Jadi secara harfiah, kata salaf bukanlah akidah, bukanlah kelompok. Secara harfiah, ini perlu ditegaskan. Karena hari ini orang ngaku-ngaku salaf, tapi ternyata dia tidak kenal apa harfiahnya salaf. Ikut salaf ternyata yang dia maksud Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah tidak masuk salaf, kecuali salaf yang duluan lebih dulu meninggal dari kita. Wafat tahun 709, kita 1441. Kalau begitu, guru kita yang kemarin meninggal salaf juga. Jadi berdasarkan hadis itu, setiap kita ke kubur, yang dikubur itu salaf semua. Secara harfiah, katanya ikut sunnah. Nah ini dia teksnya. Kiai Idrus Romli, ulama tersohor Jawa Timur, menegaskan salafi yang sebenarnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Sedangkan Wahabi bukan salafi, tapi talafi, yakni perusak akidah Islam. Kiai Idrus Romli melanjutkan, Wahabi tidak pantas disebut salafi, karena ulama panutan mereka adalah ulama yang bukan salaf. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut ulama salaf sejati. Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut ajaran Nabi Muhammad yang diajarkan kepada para sahabat.
dari para sahabat diajarkan kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in sampai kepada ulama madhab. Dan kaum muslimin yang sampai sekarang bermadhab adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Wahabi anti madhab, mereka langsung membaca hadis, membaca Al-Quran, lalu difahami sesuai teksnya, tidak mengikuti pemahaman ulama salaf. Nah, di sini saya kira penting bagi kita untuk melakukan penajaman terhadap ajaran kita sendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebenarnya apa yang diajarkan di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, maksud saya pesantren yang salafi ya. Yang salafi ini kan seperti kita, bukan MTA. Walaupun MTA itu mengaku dirinya salafi, tapi itu bukan salafi. Lebih tepatnya mereka itu kata sebagian orang talafi begitu. Jadi bukan salafi. Yang salafi sebenarnya kita. Karena yang konsisten dengan manhaj para ulama salaf kita. Sementara kaum salafi itu salaf mereka paling lama itu mandek kepada Syekh Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dan kebanyakan itu mengikuti pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup pada abad ke-12. Sementara kita Asy'ariyah Maturidiyah ini, kita ini memang silsilah keilmuannya, mata rantai keilmuannya itu dari Rasulullah SAW, kemudian kepada para sahabat, kepada tabi'in, lalu kepada ashabul madzahib, baik madhab-madhab dalam fikih seperti madzahibul arba'ah maupun madhab dalam bidang akidah Asy'ariyah Maturidiyah, maupun juga madhab dalam bidang tasawuf Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Lalu ada orang namanya salafi. Nah, yang salafi ini yang beda dengan kita itu sebenarnya Wahabi. Gus Baha, salah satu kiai yang tidak diragukan keilmuannya, menegaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhir zaman mesti bermadhab. Dalam fikih ikut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dalam akidah ikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dalam tasawuf ikut Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Ciri utama ahli sunnah teng zaman akhir itu dalam akidah anut nak boten Abdul Hasan Al-Asy'ari, anut Abu Mansur napa Al-Maturidi. Dalam fikih mengikuti salah satu mazhab 4. Ini gua Abu Hanifah, Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Ahmad bin Hambal. Dalam tasawuf mengikuti salah satu mazhab yang dianut Abdul Qasim Al-Junaidi atau Imam Sinten Ghazali. Itu mengapa menjadi definisi begitu? Karena dulu ngene-ngene iki wadah ormas sing nentang firqah teng Arab kata sing nentang. Iku takrif apa Nabi ra tau ngendikan ngono. Kamu itu ndak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa Nabi tidak pernah ngendikan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Ya tentu Nabi tidak akan ngendikan seperti itu. Zaman Nabi kan belum ada Imam Ghazali, belum ada Abdul Qasim Al-Junaidi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu. Karena kita tetap percaya ahli sunnah adalah orang yang kata Rasulullah ma'ana alihil yauma wa ashabi, orang yang mengikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya. Itu tag yang dikatakan Nabi. Lalu kenapa kita menyebut imam-imam kita, sanad-sanad kita? Karena kalau kita tidak menyebut, pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Kata guru saya. Kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi. Leo Nabi rawimu sapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari ku sapa? Murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam Syafi'i.